antara disalib, loh disalib kan kelihatan tuh manusianya, masa kan Tuhan juga? Kan 3 hari setelah itu kan dia bangkit lagi. Pribadi yang lebih baik aja, nggak usah banyak marah-marah. Terus ya tetap sama agamanya papa aja, gitu aja. Cita-citanya ada banyak. Sebenarnya ada salah satunya pengen jadi pelayan Tuhan aja pokoknya. Jadi cita-citanya sih pendeta sih. Shalom Sobat Kuliah Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga saudara-saudara sekalian yang sedang menyaksikan video ini tetap sehat-sehat saja. Amin. Ya, teman-teman yang dikasih Tuhan, di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan satu cuplikan video yang sangat luar biasa dari anaknya Agustan. Nah, kita tahu ya, Agustan ini adalah seorang mu'alaf, dan puji Tuhannya, anaknya sendiri, seorang putri ini, dia tetap percaya kepada Yesus dan tidak mau ikut ayahnya. Dan itulah mungkin salah satu yang membuat Ustadz Agustan stres, pusing, dan akhirnya dia marah-marah. Nah, kita akan mendengarkan cuplikan video ini dan saya akan berikan tanggapan saya terhadap video yang akan kita dengarkan bersama. Mari kita saksikan cuplikan videonya. Apakah doa dari 2 juta rakyat Indonesia ini udah menggetarkan hatimu? Yuk, nanti gini, kalau kamu syahadat, Papa akan, bukan panggil ya, Papa akan antarkan kamu ke gubernur, mantan gubernur Pak Aher. Akan Papa buat pesta besar, karena anak Papa yang terhilang sudah diselamatkan. Itu kalau nanti, tapi Papa yakin nak, suatu saat, entah itu setahun, 2 tahun, entah sebulan, 2 bulan ini, kamu kan udah punya keyakinan pribadi. Tidak ada seorang pun yang mempengaruhi kamu. Mungkin mama kamu, papa, itu kan idealisme kamu. Ya, nanti kamu akan menemukan di situ. Papa yakin lah itulah. Ya, sampai di sini teman-teman, itu adalah pernyataan dari Agustan, seorang ayah, bicara kepada anaknya, dan dia betul-betul mengharapkan supaya anaknya ini suatu kelak nanti bersahadat. Nah, kalau dia bersahadat, dia akan panggil gubernur, dan itu komentar dari Agustan dan lain sebagainya. Jadi, maksud Agustan di sini adalah untuk memberikan satu keyakinan kepada anaknya supaya dia mau bersahadat. Tentu intinya adalah supaya anak Agustan ini meninggalkan iman kekristenan atau meninggalkan Yesus dalam hidupnya. Nah, kita lanjut ya. Papa yakin seperti itu. Apa sih? Ya, Papa, jangan-jangan lihat-lihat kamu cetek, udah mulai cetek juga ini. Nice. Dangkal. Kamu melihat Yesus itu sebagai apa sih? Nggak bakal Papa kejar. Nggak. Papa hanya tanya, kamu berjawab, sudah. Nggak bakal kejar, kenapa kamu percaya gini-gini, nggak. Oke, nah sekarang pertanyaan yang penting ya. Maksudnya, pandangan kamu tentang Yesus itu seperti apa sih? Seperti apa gimana nih? Loh iya, nggak. Posisinya dia itu Tuhan, manusia, 100% Tuhan, 100% manusia, juru selamat, atau apa? Yang ada di pola pikiran kamu tuh sekarang apa? Ya, Papa nggak akan mengejar. Gini-gini nanti kamu, ya nggak enak lah kan. Apa sih? Cuma itu aja. Gitu. Masih 100% Tuhan. Terus, ketika dia disalib, sama, tetap menganggapnya masih 100% Tuhan. berarti waktu antara disalib, loh disalib kan kelihatan tuh manusianya, masa kan Tuhan juga. Kan 3 hari setelah itu kan dia bangkit lagi. Oke, teman-teman, itulah jawaban yang sangat luar biasa dari anaknya Agustan. Nah, Agustan ini mencoba memberikan pertanyaan yang sangat penting yang terkait dengan keyakinan anaknya, dan dia menguji iman kepada Yesus Kristus. Nah, dari pertanyaan Agustan ini, saya bisa simpulkan bahwa salah satu alasan Ustadz Agustan ini pindah atau meninggalkan kekristenan karena dia memandang Yesus itu hanya sebatas manusia. Dia tidak melihat Yesus itu sebagai pribadi Allah. Dan itulah sebabnya mudah sekali dia meninggalkan imannya. Jadi ketika dia bertanya, kamu tidak melihat Yesus yang disalib itu sebagai manusia? Karena itulah anaknya menjawab, iya memang dia manusia, tapi dia adalah Tuhan 100%. Lalu Agustan memberikan lagi pernyataan untuk menggoyangkan keyakinan anaknya. Iya, tapi dia itu manusia. Kan dia sudah disalib, itu bukti dia manusia. Nah, anaknya itu menjawab,
Iya, memang dia disalib, tapi sesudah itu kan dia bangkit pada hari yang ketiga. Nah, ini inti juga dalam iman kekristenan. Rasul Paulus bilang begini ya, jikalau jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Tetapi karena Kristus itu telah dibangkitkan, maka orang yang percaya kepadanya itu tidak pernah menjadi sia-sia kepercayaannya. Jadi ini adalah satu pengenalan yang benar yang ada di dalam diri anaknya Agustan. Ya, memang Yesus disalib dan kemanusiaannya kita lihat darahnya tertumpah. Tapi dia bangkit pada hari ketiga. Itu membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itulah sebabnya anak Agustan ini tidak mau mengikut ayahnya. Jadi teman-teman, ini penting. Kita bisa belajar juga dari anaknya Agustan. Dari ajakan bujukan yang sangat gencar yang diberikan oleh ayahnya, dia tetap tidak mau ikut kepercayaan ayahnya. Dia tetap setia kepada Yesus Kristus. Walaupun dia masih kecil, tapi pengenalannya akan Kristus yang telah datang ke dalam dunia, yang disalibkan lalu bangkit dari kematian dan naik ke surga. Itu tidak pernah menggoyahkan iman anaknya Agustan. Ini luar biasa ya. Nah, kita akan mendengarkan terakhir ya, pesan anak Agustan kepada ayahnya sendiri supaya dia tidak marah-marah dan berubah sebagai seorang ayah yang sudah mu'alaf. Kita dengar cuplikan videonya. Pribadi yang lebih baik aja, nggak usah banyak marah-marah. Terus ya tetap sama agamanya papa aja, gitu aja. Cita-citanya ada banyak. Sebenarnya ada, salah satunya pengen jadi pelayan Tuhan aja pokoknya. Oke. Jadi cita-citanya sih pendeta sih. Nah, luar biasa ini. Enggak. Biar aku bisa apa? Menceritakan tentang firman Tuhan ke banyak orang. Itu aja sih. Oke, teman-teman yang dikasih Tuhan, itu adalah nasihat dari anak Agustan supaya Agustan itu tidak marah-marah, tetapi dia juga bertanya, apa cita-citamu? Nah, cita-cita yang disampaikan oleh anaknya ini adalah dia mau jadi seorang pelayan Tuhan, dan maksud pelayan Tuhan itu dia kerucutkan lagi, fokuskan lagi. Dia katakan, aku mau jadi pendeta. Dan tentu jawaban yang disampaikan oleh anaknya Agustan ini membuat Agustan makin pusing, karena ini makin susah, ini anak makin belajar kebenaran dan dia mau jadi pendeta. Dan Agustan bertanya, untuk apa? Akhirnya anaknya menjawab, supaya aku bisa memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang. Nah, perhatikan baik-baik ya. Jadi orang percaya ketika belajar firman Tuhan, kebenaran yang dia peroleh itulah yang akan terus diberitakan kepada banyak orang. Hidupnya jadi berkat, hidupnya berubah, kebenaran firman Tuhan, Kristus senantiasa diberitakan. Itulah fokus kita sebagai orang Kristen. Nah, saya sangat salut dengan anaknya Agustan ini. Dan kiranya banyak anak-anak muda di Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini, yang tetap setia kepada Kristus. Karena memang kalau kita menolak dan tidak percaya kepada Kristus, pastilah kita akan dihukum dan dibinasakan. Maka saudara sekalian, berbahagialah Anda yang percaya kepada Kristus. Dan jikalau belum, saya mau tawarkan, keselamatan tidak ada dalam siapapun kecuali dalam Dia. Dia maksudnya adalah Yesus Kristus. Karena itu percayalah kepadanya dengan segenap hatimu dan beri dirimu dibaptis. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Shalom.